Assalamualaikum, apa kabar anak hebat? Semoga kalian sehat ya dan tetap bersemangat. Nah, apakah anak hebat sudah siap belajar? Siap ya, jangan lupa berdoa dulu sebelum kalian belajar. Let's go, ayo kita bersenang-senang. Simak ya videonya. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6, tema 4, subtema 4, kebersamaan dalam keluarga untuk kelas 1 SD. Dengan materi sikap peduli kebersihan lingkungan, ungkapan terima kasih dan pujian, serta menentukan berat dengan alat satuan tak baku. Dengan tujuan pembelajaran, dengan menyimak video, peserta didik dapat menunjukkan dan menggunakan ungkapan terima kasih dengan benar, mampu membandingkan lebih dua objek atau situasi konkret menggunakan kalimat sehari-hari, yaitu paling tinggi dengan benar, dan mampu mengurutkan benda berdasarkan berat benda, lebih ringan, lebih berat dengan tepat, serta siswa mampu menggunakan sendal ketika keluar rumah dengan benar, dan mampu menuliskan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan kebersihan rumah dengan benar. Perhatikan gambar berikut. Apa ya yang sedang dikerjakan oleh Siti? Ayo menulis. Melakukan kegemaran bersama keluarga sangatlah menyenangkan. Keluarga Siti gemar menulis. Siti ingin menulis untuk ibunya. Nah, Siti menulis ucapan terima kasih kepada ibunya. Yuk kita juga menulis. Kita menulis ucapan terima kasih untuk orang tua kita. Ucapan permintaan tolong. Contohnya, Beni bisa tolong bantu saya mengangkat meja. Ucapan terima kasih kepada siapapun yang memberi pertolongan. Lanjut ya. Nah, sekarang ayo berlatih. Edo dan sepupunya sedang bermain bersama. Mereka mengeluarkan mainannya. Lihat, banyak kan mainan Edo? Iya. Nah, mereka ingin tahu mainan siapa saja yang lebih berat. Mereka mengukur menggunakan timbangan sederhana yang terbuat dari gantungan baju. Nah, sekarang lihat, manakah mainan yang paling berat? Ayo. Dan manakah mainan yang paling ringan? Ayo. Susunlah mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Yuk perhatikan gambarnya. Mainan yang paling berat adalah, coba lihat, bebek dengan robot ternyata lebih berat robot. Kemudian robot dengan mobil ternyata lebih berat mobil. Kemudian mobil dengan boneka ternyata lebih berat boneka. Berarti yang paling berat adalah boneka. Nah, sekarang mainan mana yang paling ringan? Mainan yang paling ringan adalah bebek. Nah, susunlah mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Nah, yang paling berat adalah yang pertama boneka, kemudian mobil-mobilan, kemudian robot, dan yang terakhir adalah bebek. Iya, betul. Nah, sekarang Edo dan sepupunya membandingkan mainannya dengan kelereng. Ayo lihat gambar di bawah ini. Dari gambar berikut dapat kita simpulkan bahwa bebek sama dengan 3 kelereng. Kemudian robot sama dengan 4 kelereng. Mobil-mobilan sama dengan 5 kelereng. Dan boneka sama dengan 6 kelereng. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yuk. 1. Berapa kelereng berat mainan robot digabung dengan bebek karet? Nah, robot 4 kelereng ditambah dengan bebek 3 kelereng. Berarti menjadi 7 kelereng. 4 ditambah 3 sama dengan 7.
Yang nomor 2, berapa kelereng berat mobil-mobilan digabung dengan bebek? Nah, mobil-mobilan 5 kelereng, bebek 3 kelereng, maka 5 ditambah 3 sama dengan 8 kelereng. Yang ketiga, berapa kelereng selisih antara boneka dengan mainan robot? Boneka 6 kelereng, robot 4 kelereng, maka boneka dikurang robot sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2 kelereng. Nah, pertanyaan terakhir, berapa kelereng selisih berat antara bebek karet dan robot dengan mobil-mobilan? Nah, lihat, bebek ada 3 kelereng dan robot ada 4 kelereng, maka jika ditambah menjadi tambah 4 sama dengan 7 kelereng. Kemudian 7 kelereng dikurang, karena yang ditanyakan selisih, dikurang mobil-mobilan 5 kelereng, berarti 7 dikurang 5 sama dengan 2 kelereng. Kita lanjut ya. Nah, sekarang masih dengan gambar yang sama. Beri tanda checklist untuk benda yang lebih ringan. Mobil-mobilan ditambah boneka monyet. Nah, lihat, mobil-mobilan ada 5 ditambah dengan boneka monyet 6, berarti 5 ditambah 6 sama dengan 11. Dibandingkan dengan boneka monyet ditambah robot. Boneka monyet ada 6 ditambah robot 4, maka 6 ditambah 4 sama dengan 10. Yang lebih ringan adalah boneka monyet dengan robot. Ya, nomor 2, mobil-mobilan ditambah robot. Mobil-mobilan ada 5 kelereng, ditambah dengan robot ada 4 kelereng, hasilnya adalah 9 kelereng. Kemudian dibandingkan dengan bebek karet 3 kelereng ditambah dengan boneka 6 kelereng sama dengan 9 kelereng, maka beratnya adalah sama karena 9 kelereng. Yuk kita lanjut. Sekarang nomor 3, boneka ditambah robot. Boneka 6 kelereng ditambah dengan robot yaitu 4 kelereng, berarti 10 kelereng. Nah, dibandingkan dengan mobil-mobilan ditambah bebek. Mobil-mobilan 5 kelereng ditambah bebek 3 kelereng, jadi 8 kelereng. Manakah yang lebih ringan? Iya benar, yang lebih ringan adalah mobil-mobilan ditambah bebek. Sekarang nomor 4, bebek karet ditambah robot. Berarti 3 ditambah dengan 4 sama dengan 7. Dengan boneka ditambah mobil-mobilan. Boneka ada 6 kelereng ditambah dengan mobil-mobilan 5 kelereng sama dengan 11 kelereng. Maka yang lebih ringan adalah bebek ditambah dengan robot. Wah, hebat, kalian sudah dapat membandingkan mainan menggunakan kelereng. Nah, sekarang lihat, ada gambar apa ini? Ya benar, ini ada gambar Benny yang sedang berenang. Keluarga Benny berkumpul bersama, mereka pergi berenang bersama. Benny ingin tahu manakah yang lebih berat, antara tas, perahu kertas, atau batu. Ayo. Benny berkata bahwa benda yang tenggelam itu berat, benda yang mengapung itu ringan, dan benda yang melayang itu lebih berat daripada yang mengapung. Nah, lihat, manakah benda yang tenggelam? Ya benar, adalah batu. Maka batu itu lebih berat. Dan apa yang mengapung? Ya benar, yang mengapung adalah perahu kertas. Berarti benda itu ringan. Dan benda apa yang melayang?
Ya benar, yang melayang adalah tas. Berarti benda itu lebih berat daripada yang mengapung. Nah, untuk melatih pemahamanmu, ayo kerjakan LKPD. Sekarang ayo berlatih. Ukurlah berat benda-benda di sekitar kelasmu atau di sekitar rumahmu. Gunakan cara yang menarik. Kamu bisa menggunakan penggaris panjang, kemudian di tengahnya diberi penahan. Gunakan batu atau penghapus kecil sebagai penyeimbang. Susunlah benda-benda dari yang terberat sampai yang teringan. Nah, sekarang yuk simak cerita Bu Guru. Keluarga Siti selalu pergi bersama. Suatu malam mereka makan malam bersama. Siti ingin tahu siapa yang paling berat. Yuk kita bantu Siti. Perhatikan gambar di atas. Diskusikanlah dengan temanmu. Siapa di antara mereka yang menurutmu paling berat? Ya benar, yang paling berat adalah ibunya Siti. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, mengukur berat badan itu menggunakan timbangan berat badan. Ayo perhatikan, ini gambar apa? Gambarnya menarik ya. Iya, ini adalah poster. Poster adalah sebuah bentuk pengumuman atau iklan yang isinya tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya yang dipasang di tempat-tempat umum yang strategis seperti pasar, kantor, mal, sekolah, dan lain sebagainya supaya mudah terlihat. Kira-kira apa ya tujuan dari poster ini? Informasi atau pesan yang ada di dalam sebuah poster sifatnya persuasif atau mengajak orang lain. Itulah sebabnya kenapa poster selalu dibuat semenarik mungkin supaya pembaca terpengaruh untuk mengikuti pesan yang ada di dalam poster tersebut. Nah, jadi fungsi poster ialah untuk memberikan pemahaman kepada publik atau orang banyak tentang sebuah informasi yang disampaikan lewat gambar dan kalimat yang singkat. Nah, siapa yang tahu apa isi poster ini ya? Ya benar, isi poster ini adalah mengajak kita untuk membersihkan rumah. Kalimatnya singkat, ayo bersihkan rumah. Rumah bersih, badan sehat, orang tua senang. Nah, berikut poster lain tentang kebersihan. Hidup bersih, hidup jadi sehat. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Nah, berikutnya, buanglah sampah pada tempatnya. Bersihkan lingkungan kita dari sampah yang tidak perlu untuk masa depan yang lebih baik. Oke, nah berikut ini adalah contoh poster menjaga kebersihan rumah. Nah, lingkunganku bersih, rumahku nyaman. Setuju. Nah, teman-teman Siti di kelas membuat tulisan di kertas. Tulisannya mengenai ajakan membersihkan rumah. Ayo kita bantu Siti dan teman-temannya. Jangan lupa warnai dan hiaslah. Kalian adalah membuat tulisan ajakan untuk membersihkan rumah. Selamat mengerjakan. Ayo bermain peran. Udin, bisakah kamu menolong Bapak? Bisa, Pak. Apa yang bisa Udin bantu? Bantu Bapak membersihkan kebun di belakang rumah ya. Baik, Pak. Akan Udin kerjakan. Wah, terima kasih Udin. Kamu memang anak hebat. Bapak bangga kepadamu. Nah, ayo kalian bermain peran ya bersama anggota keluarga kalian di rumah. Dan ingat selalu, ketika kalian membutuhkan bantuan, ucapkanlah kata tolong. Dan setelah kalian mendapatkan bantuan, ucapkanlah kata terima kasih. Sekian dulu materi hari ini. Sampai jumpa besok ya, tetap semangat. Thanks for watching, see you on my next video. Jangan lupa di subscribe dan jika berkenan di like
diberi komennya dan di share videonya. Dadah.